Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Kepo Ramadan by Mili ID. Kepo nggak sih? Kepo dong. Bareng lagi bersama aku Rara Dan aku Fida yang siap nemenin ngabuburit kalian pada edisi Ramadan kali ini. Nah, kali ini Sobat Kepo kita akan ngabuburit sambil bersejarah nih. Apa ya? Ada salah satu fakta bersejarah yang jarang banget diketahui oleh orang-orang. Apa tuh kira-kira? Sejarah tentang apa sih? Nah, ini adalah sejarah tentang persiapan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Loh, ternyata perjuangan kemerdekaan Indonesia dulu itu waktu Ramadan. Bener banget, Ra. Berarti mereka waktu itu lagi berpuasa gitu ya, Fit ya? Iya. Oke. Terus Fit, peristiwa apa aja sih yang dilakuin waktu kemerdekaan itu, waktu di bulan Ramadan? Nah, peristiwa tersebut ada 3, yaitu mulai dari peristiwa Rengas Dengklok, pembacaan proklamasi, sampai pengesahan UUD 1945. Semuanya terjadi pada saat bulan puasa. Wah, menarik. Ini kayaknya bakal seru sih kalau kita sharing-sharing bareng ya soal peristiwa yang terjadi pada zaman dahulu di zaman kemerdekaan. Ya. Ternyata itu di bulan Ramadan. Benar. Oke, kalau gitu langsung aja deh, biar nggak kepo-kepo lagi, biar nggak penasaran lagi, langsung kita bahas lebih dalam lagi tentang 3 peristiwa tadi ya. Iya. Oke, kita akan mulai dari peristiwa Rengas Dengklok nih ya. Pada tanggal 16 Agustus 1945 itu pas banget mulai bulan puasa. Peristiwa Rengas Dengklok ya. Kalau dulu tuh aku pernah belajar sejarah waktu sekolah. Itu tuh momen ketika Soekarno dan Hatta diculik kan. Diculik oleh segolongan kelompok pemuda karena waktu itu Soekarno dan Hatta itu kayak acuh tak acuh atau nggak serius gitu loh sama kemerdekaan Indonesia. Jadi sama mereka diculik ke Rengas Dengklok itu tadi. Bener nggak kayak gitu? Nah, sebenarnya bukan acuh tak acuh sih, Ra, tapi sempat terjadi persaingan sengit gitu antara golongan muda dengan golongan tua. Oke. Nah, si golongan muda ini pengen begitu cepet-cepet proklamasi kemerdekaan, tapi yang si golongan tua ini masih pusing mikirin strategi. Oh gitu. Dan denger-denger juga Fit, selain Soekarno ini diculik, ternyata pada saat momen itu juga Soekarno itu sedang dalam kondisi yang nggak enak badan gitu. Dan bayangin aja ya, itu waktunya udah bulan puasa. Terus udah panas-panasnya, diajakin debat panas lagi kan. Apa nggak malah menyala itu kayak gitu. Iya, meskipun kayak gitu, mereka Soekarno dan Hatta itu tetap menjalankan puasanya loh. Wow, Bayangin aja nih ya, kita yang nggak ngapa-ngapain aja lemas, apalagi mereka yang disuruh sambil mikirin persiapan kemerdekaan gitu. Fix sih, mereka emang pejuang zaman dulu tuh mentalnya mental baja banget lah. Benar. Oke, Rengas Dengklok udah clear lah ya. Iya. Udah ternyata perjuangannya waktu Ramadan pada peristiwa Rengas Dengklok tuh kayak gitu. Terus nih, peristiwa yang kedua apa Ki? Pembacaan proklamasi. Mereka juga menjalankan puasanya saat pembacaan proklamasi itu. Wah, kalau kayak gitu emang fix banget sih, para pejuang itu mentalnya baja banget ya. Benar banget. Oke, peristiwa Rengas Dengklok udah clear. Sekarang kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Setahu aku, setelah peristiwa Rengas Dengklok itu ada yang namanya peristiwa proklamasi. Iya. Jadi ketika malam mereka diculik, pada akhirnya Soekarno dan Hatta ini menyetujui untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia melalui peristiwa proklamasi itu, yang mana besoknya itu kan masih bulan Ramadan. Iya. Biasanya tuh mereka balik ke Jakarta dan masih tetap menjalani puasanya loh. Wih, itu suasananya pasti campur aduk banget ya. Ada yang terharu, ada yang semangat, bahkan ada yang nahan lapar gitu kan, nungguin kapan sih ini bukanya gitu. Benar, itu sih mind blowing banget ya. Apalagi kemerdekaan itu bukan cuma momen penting bagi bangsa kita, tapi juga bertepatan dengan bulan suci yang penuh berkah. Wah, jadi mind blowing banget ya, Ra. Apalagi peristiwa kemerdekaan Indonesia tadi bukan cuma momen penting bagi bangsa kita, tetapi juga bertepatan dengan bulan suci yang penuh berkah. Bener banget, itu
gimana ya, perasaannya pasti campur aduk kan. Nah, Ada yang merasa terharu, ada yang merasa semangat, ada yang merasa ini kapan ya nahan laparnya ini sampai kapan sih bukanya ini nggak buka-buka gitu. Ada yang perasaan-perasaan itu kan bakal tercampur aduk kayak gitu kan. pastinya. Hmm. Jadi besoknya yang tanggal 18 Agustus itu UUD disahkan oleh PPKI yang artinya 3 hari berturut-turut itu mereka lagi sibuk nyiapin proklamasi itu sambil berpuasa. Wih, gila banget. Itu literally mereka diuji mental sama fisiknya ya. Semuanya. Kalau jadi aku ya, wah gila banget sih itu. eh Ibaratnya kayak 3 hari berturut-turut mereka dipaksa untuk seperti itu. Aku aja yang puasa biasa aja, maksudnya nggak ngelakuin apa aja itu udah ngerasa lemes. Bisa, maksudnya kayak peristiwa tersebut bisa jadi ini sih kayak motivasi buat aku lah. Pahlawan kita aja bisa berjuang seperti itu di kala Ramadan. Masa kita nggak bisa gitu Iya. kan? Nah, jadi intinya Ramadan itu bukan soal ibadah pribadi aja, tetapi juga mengajarkan tentang semangat perjuangan dan pengorbanan. Betul banget, Fiksi. Ini bakal jadi reminder aku lagi bahwa ke depannya, nggak hanya aku aja. Reminder buat aku, buat Vida, dan buat Sobat Kepo sekalian. Setelah kita mendengar peristiwa-peristiwa perjuangan kemerdekaan yang dilakukan pada bulan Ramadan, ini bisa jadi semangat sih. Kalau dulu mereka aja puasanya bisa sambil berjuang. Apalagi kita yang udah, apa sih kesibukannya paling cuman ngeluangin waktu untuk diri sendiri gitu Iya, kan. betul. Jadi nggak ada alasan untuk ngerasa Males-malesan bahwa gitu. males-malesan, ngerasa bahwa lemes lah puasa, terus bukanya lama dan segala macamnya. Gitu ya. So, buat sobat kepo yang penasaran sama sejarah-sejarah lain yang ada di bulan Ramadan atau ingin tahu fakta menarik lainnya yang ingin diketahui, kita sharing-sharing aja ya di kolom komentar. See you next time. Dadah. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.